Nah, saudara, saya sekarang ingin menjumpai Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Kita ingin menyapa beliau terkait dengan bagaimana aturan warga negara asing bekerja secara legal dan ilegal di Bali. Baik saudara, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali bersama dengan Bapak Ida Bagus Setiawan. Om Swastiastu Pak. Pak Kadis. Om Swastiastu. Sehat selalu nggih Pak? Ya, sehat selalu. Luar biasa lah. Terima kasih waktunya Pak Kadis. Mau kita sapa dalam Sapa Redaksi on Location. Pak Kadis, isu lah sedang hangat ini. Jadi memang viral sebetulnya, terutama untuk Bali terkait dengan aduan masyarakat lah boleh dikatakan. Warga negara asing yang disinyalir melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap ilegal. Yeah. Tapi sedikit nanti kita berangkat dari itu Pak Kadis, pengen berbincang-bincang terkait dengan itu. Nah, kami mau konfrontasi dulu, mau minta informasi dari Pak Kadis, apakah memang ada aduan Pak sedemikian, kemudian isu-isu yang sekarang lagi menyeruak ini, bagaimana melihat Dinas Ketenagakerjaan Bali, melihat kondisi ini sebetulnya seperti apa sih yang terjadi itu seperti apa Pak Kadis, biar kita bisa memberikan penjelasan sedikit kepada masyarakat, karena ini kami lihat di medsos kan luar biasa ini. Yeah. Nah ini mungkin dari Pak Kadis bisa memberikan penjelasan lah kepada kita. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Saya panggil Mas ya. Terima kasih. Tapi harusnya beli Bambang nih. Kalau Mas di Jawa kan gitu ya. Baik, terima kasih atas acara hari ini gitu ya. Kaitannya dengan bukan marak ya, ada isu terutama di medsos dan memang faktanya juga ada beberapa dumas atau pengaduan masyarakat bahwa ada penyalahgunaan dari wisatawan gitu ya, wisatawan asing yang ternyata harusnya berlibur malah mengambil kesempatan untuk bekerja. Kalau kita lihat konsep TKA sendiri kan sudah diatur di regulasi, kemudian semuanya di pusat pun sudah terinventarisir, terdata sebagai tenaga kerja asing. Nah, di mana ketentuannya tentunya ada kerjasama antara pemerintah, kemudian antar badan usaha, maupun apabila ada semacam grant transfer knowledge dari negara tetangga ke negara kita, sehingga ada transfer knowledge dari lokal terhadap tenaga kerja asing. Tapi faktanya untuk Bali sendiri khususnya, gitu ya, karena semuanya sudah berbasis digital, online, jadi TKA yang terdata pun sudah jelas untuk tenaga kerja asing. Jadi perlu kita sampaikan yang terdata 601 dan ini dinamis sebenarnya. Oh gitu. Karena masa perpanjangan ini bisa jadi tidak diperpanjang. Kemudian atas inisiatif mereka sendiri atau dari karena kita? Mungkin sudah selesai masa kerjanya di negara kita atau di Bali gitu ya. Atau ada penambahan baru. Ada penambahan baru dan ini sudah terintegrasi atau terupload melalui sistem. 601 tadi Pak Kadis itu untuk yang di Bali ya Pak Kadis? Ya, untuk yang di Bali. Banyak ke sektor mana Pak Kadis kalau boleh tahu? Sektornya banyak di restoran ya. Di hospitality ya. Hospitality. Pendukung di pariwisata. Baik. Kalau di konstruksi mungkin terbatas, bahkan kemarin kita sempat cross-check di sektor pendukung tidak hanya pertambangan malah. Padahal Bali tidak ada pertambangan kan gitu ya. Tapi dia karena menyuplai untuk transportasi. Boleh saya katakan transportasinya adalah helikopter. Itu banyak tenaga kerja asing di sektor pilot sama mekanik. Teknisinya ya Pak.
Tetapi yang dominan memang ada di sektor pariwisata. Nah, artinya 601 itu yang di provinsi, karena itu bagian dari salah satu TUSI. Untuk di Kemenaker ada yang nasional, ada yang provinsi, dan ada yang kabupaten kota. Baik. Nah, jadi saat ini yang memang yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan TUSI dan kewenangannya tentunya yang masuk dalam sistem. Oke. Masuk dalam sistem. Nah, begitu ada informasi baik di media sosial maupun di Humas, ini kan menjadi pencermatan kami tidak hanya di provinsi, kemudian kabupaten kota juga, bahwa kita harus cek ulang lagi nih sebenarnya dari data yang ada, apakah sudah sesuai by name by address. Kemudian berarti kalau yang tidak terdata, indikasinya kan pasti unprocedural, yang tidak terdata. Atau itu tadi, mau saya potong Pak Kadis. Jadi kalau yang 601 tadi, itu memang mereka memang benar-benar untuk bekerja. Betul. Kalau bahasa umumnya visanya memang untuk bekerja, Ya, izinnya. bisa untuk. Oke, jadi yang kita anggap ilegal ini bisa jadi potensi dari para wisatawan tadi ya, Iya. Pak ya? Yang Wisatawan melihat di negara kita, khususnya di Bali gitu, ada celah ternyata bisa berusaha dan bisa mendapatkan income, ya ini dilakukan. Nah, yang jadi pencermatan dengan adanya informasi di media sosial maupun ini, bahwa kita harus melihat dulu sistem kita seperti apa. Sistem, kemudian siapa yang akan melakukan monitoring, pemantauan, pengawasan terhadap orang asing. Karena kalau berlibur, tentunya namanya berlibur kan happy-happy ya. Kalau dia tenaga kerja sudah pasti, itu adalah domainnya di Dinas Ketenagakerjaan, baik provinsi maupun kabupaten kota maupun di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, sudah ada kejelasan seperti itu, sehingga begitu ada permasalahan di lapangan seperti yang yang sedang trending itu, nah ini yang perlu banyak stakeholder yang terlibat untuk menyisir sebenarnya apa betul, kan dugaan sementara kan gitu ya, dugaan sementara bahwa visa on holiday untuk berwisata ada peluang dia manfaatkan. Nah sekarang ini yang perlu kerjasama. Kalau di Bali menurut kami ini kan semestinya akan lebih cepat, tertangani. Karena apa? Kita punya kearifan lokal sebenarnya. Kearifan lokal, bahwa kalau turis atau wisatawan asing gitu ya, itu sebenarnya kan mudah dilihat secara visual, dia tidak ada potensi atau indikasi untuk melakukan kerja, kira-kira kan. Tetapi siapa yang melakukan, kemudian bagaimana caranya, ini perlu kerjasama atau sinergi, kolaborasi banyak pihak sebenarnya. Iya. Kalau selama ini gimana Pak Kadis? Parsial kah atau sendiri kalau melihat kondisi kan tidak hanya urusan TKA lah gitu. Urusan tenaga kerja saja dari hulu sampai hilir itu kan kompleksitasnya kan tinggi. Betul. Kompleksitasnya, bahwa siapa yang akan menjadi dirigen untuk membangun sistem atau mengelola sistem tersebut. Ini jadi menarik, karena Bali itu kan satu kepulauan kecil ya, daya dukung lahannya terbatas, tapi jumlah penduduknya lumayan 4,2 ini, ditambah ada wisatawan, ada target untuk mendatangkan wisatawan, ya tentunya kita harus siapkan sistemnya seperti apa. Karena ada hal positif, hikmah positif sebenarnya dari adanya wisatawan yang punya ide-ide, ya saya anggap brilian. Ada di negara lain ternyata bisa melihat peluang dia. Nah inilah bagi kita di tenaga kerja, baik kabupaten kota maupun provinsi, untuk bisa menyiapkan bahwa ada matching di pasar yang bisa dibangun atau disiapkan di sisi hulu melalui pelatihan, melalui BLK dan sebagainya, atau LPK. Tapi kalau kaitannya tadi disampaikan bagaimana kita
menyikapi, bagaimana kita berstrategi. Mungkin sudah sempat diinformasikan, pemerintah mencoba menyiapkan satuan tugas yang lintas sektoral sebenarnya. Oke. Baik Pak Kadi, saya tahan dulu sebelum kita membahas dengan Satgas. Kemudian paling tidak begini, berarti pelanggaran ilegalitas dari WNA atau turis ini yang senyatanya mereka ini holiday, tetapi dia melakukan tadilah melihat peluang, itu kita sepakat bahwa ini dianggap ilegal, ada penyimpangan ya Pak? Ya. Kita sepakat ini adalah ketidaksesuaian dari penyalahgunaan dari itu Pak Kadis ya? Kita sepakat begitu Pak? Betul. Nanti kita bahas kemudian bagaimana kita untuk mengatasi ini kemudian ke depan Pak Kadis ya? Baik, sebentar. Nah saudara jangan kemana-mana, kita nanti akan bahas lagi bagaimana ke depannya, kemudian apa yang sudah dilakukan dan apa harapan-harapan kita ke depan, masih bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali setelah yang satu ini.